رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat dan salam senantiasa sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat tugas pada pagi hari ini oleh Majelis Tabligh PCM Wiradesa di Masjid Al-Muttaqin Kepatihan untuk menyampaikan tema waspada fenomena akhir zaman. Maka saya
balik bertanya kepada Bapak Ibu, kepada jamaah, mewakili panitia yang memberikan tema. Apa betul sekarang ini sudah menjelang akhir zaman? Ayo dijawab. Ini kalau sudah akhir zaman, bagaimana nasib anak-anak kita ini, ya, yang masih SD, masih TK, tadi Kia ya, Kia kelas 2 ya, Kia ya. Oh, ini anak-anak masih kecil, kata orang tua ini sudah akhir zaman. Gimana Ibu? Ibu termasuk yang setuju kalau ini sudah akhir zaman? Kok diem? Apa kalau puasa harus diem ketika ditanya? Bu, setuju enggak kalau sekarang ini sudah masuk akhir zaman? Sudah setuju? Makanya utang disauri dulu. Udah ngerti akhir zaman, utang enggak lunas-lunas malah nambah terus. Piye toh? Bapak-bapak setuju enggak kalau ini udah akhir zaman? Insya Allah yang diminta sih nanti dulu lah, nggih, Pak Kaji Mustajab, nggih mboten? Kalau bisa nanti dulu lah, biar kesempatan kita memperbaiki diri masih cukup panjang. Biar kesempatan kita memperbaiki diri masih cukup panjang. Kalau akhir zaman tapi kemudian kita nerimo begitu saja, mundur lagi kok biar lebih besar. Terus nanti kita menghadap Allah dalam kondisi yang belum maksimal. Tapi panitia sudah ngasih tema apa tadi? Mewaspadai fenomena akhir zaman. Nah, ini kita kaitkan dengan Ramadan. Maka tidak fokus ke fenomena akhir zamannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya puasa nggih? Puasa nggih? Alah nggih. Matur mboten ya isin mesti. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Ramadan disebut syahrun azimun, bulan yang agung, karena yang memberikan sanjungan semacam itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ramadan juga disebut syahrun mubarakun, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Bukan berarti bulan lain tidak diberkahi. Seluruh bulan yang ada penuh keberkahan. Hanya Ramadan setingkat lebih baik dari bulan yang lain. Ramadan disebut syahrus siam karena kewajiban siam
yang ada di dalamnya. Maka disebut syahrun azimun, syahrun mubarakun, dan syahrun siam. Adik-adik bawa buku dicatat ya. Saya tidak mau nanda tangani kalau tidak nyatet. Ayo dari MI apa dari SD? Adik-adik nyatet ya, itu ditulis itu. Ya, nanti baru Pak Ustadz ngasih tanda tangan. Tapi kalau kosongan minta tanda tangan, ya ini gejala akhir zaman. Isi cilik wis ngapusi gurune. Ayo catat. Nama lain bulan puasa syahrun azimun, syahrun mubarakun, dan syahrun siamun. Ayo catat. Bapak-bapak enggak usah nyatet. Ya. Yang diingat utangnya saja, catat. Supaya enggak lupa. Baik. Dalilnya jenengan sudah hafal. Ini dalil yang menunjukkan keagungan bulan puasa. Jenengan sudah hafal. Anak-anak pun sudah hafal. Nah, kemudian yang membuat istimewa dari bulan Ramadan lebih inti, lebih khusus dari 3 penyebutan tadi karena adanya Quran yang diturunkan pada bulan tersebut. Maka Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran dan Syahrul Ketakwaan. Syahrul Quran dan Syahrul Ketakwaan. Maka ayatnya setelah Allah perintahkan puasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu sifatnya harapan. Jadi belum tentu orang puasa itu bertakwa, itu belum tentu, Pak. Maka jangan sombong. Ya. Orang puasa sombong ada enggak, Pak? Ada enggak orang puasa yang sombong? Ada enggak? Hadir enggak orangnya? Mana? Ada orang puasa sombong enggak? Ada ya? Orang puasa sombong itu yang seperti apa? Seperti apa contoh orang puasa yang sombong? Kalau jenengan nggak bisa jawab, saya husnudon karena jenengan tidak termasuk yang sombong. Tapi orang puasa sombong masih banyak. Maka tidak semua orang yang bertakwa dijamin takwa, tidak. Awang ayatnya la'alakum, semoga, mudah-mudahan. Itu kan berarti baru sebuah harapan. Jadi jenengan nanti sampai selesai puasa itu belum tentu bertakwa. Sepakat ndak? Sepakat ndak? Kenapa sepakat? Dan jenengan capek-capek, haus, lapar ditahan, gitu. Lah terus nanti hasil akhirnya ternyata kok zong. Lu tidak termasuk orang yang bertakwa. Ya mungkin ada puasanya yang rusak. Ada puasanya yang hilang pahalanya. Loh, Nabi loh yang mengatakan, berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapat pahala kecuali lapar dan
Makanya la'alakum tatakun itu harus diperjuangkan. Ndak mesti, ndak pasti. Puasa terus 1 bulan pakai baju takwa, itu nggak membentuk orang bertakwa. Mong gawe laris bakul kelambi, baju bertakwa, busana muslim, ya. Ndak taunya produk Cina semua. Bapak Ibu, kenapa disebut syahrul Quran? Karena ada dalilnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini dalil. Tapi nanti fokus kajian kita bagaimana Quran menjadi furqan. Karena nanti di akhir zaman sulit membedakan kebatilan dengan kebenaran. Sulit membedakan yang halal dengan yang haram. Sulit membedakan yang sunnah dengan yang bid'ah. Sulit membedakan mana syirik, mana tauhid. Ini saya kok ngomongnya kenceng-kenceng ya? Lah nggak ada minumnya kok. KLH. Saya tak irit ya, nanti saya jam 8 harus ceramah di Tegal soalnya. Iya, kadang-kadang saya tuh kalau udah di depan mic lupa. Dari tadi saya sebut Pak Haji Mustajab itu di mana orangnya? Oh, Masya Allah. Iya. Ini orang yang Ramadan nggak Ramadan doanya tetap. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Baik, kita lanjut Pak Haji. Di sini Al-Hafidz Ismail bin Umar bin Katsir Al-Basrawi Ad-Dimashqi ya mengatakan ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran tadi bentuk sanjungan Allah terhadap bulan puasa dibanding bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena Ramadan dipilih oleh Allah sebagai waktu yang tepat diturunkannya Al-Quran. Maka ini bentuk pengistimewaan yang Allah berikan terhadap bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Kan kita kenal bulan Mulud, orang merayakan Muludan. Bulan Rajab, orang merayakan Rajabuan, ya, dan seterusnya. Tapi itu tidak mampu mengalahkan keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Lah yang jadi persoalan adalah ketika bulan-bulan lain disemarakkan dengan syiar-syiar yang luar biasa, tapi ketika Ramadan kadang-kadang hanya biasa-biasa saja. Mestinya Ramadan lebih daripada bulan yang lain ya syiarnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau dirinci karena Quran itu datangnya kan sak gelondong Pak sebetulnya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia baru sampainya kepada Rasulullah itu bertahap ya. Maka Suhuf Ibrahim ada dalam surat apa ayatnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Surat apa? Surat Al-Ataka. Surat Al-Ataka itu surat apa? Al-A'la. Itu namanya surat
Hal ataka. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama Ramadan. Ya. Kemudian Taurat diturunkan 6 Ramadan. Injil diturunkan 13 Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Di sini terjadi perbedaan. Perbedaan tentang tanggal pastinya kapan Quran diturunkan. Peringatan nuzulul Quran biasanya dilaksanakan kapan? Tergantung panitia. Kok jenengan ngarani 17 koyo melu urunan? Tergantung panitia. Iya, tergantung donatur. Tanggal 17. Nyatanya kalau melihat ya riwayat ini malah tanggal 24 Ramadan. Maka terjadi perbedaan, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi jelas Quran itu turunnya Ramadan. Begitu, ya. Nah, kita masuk pada fungsi Quran. Ya. Fungsi Quran itu menurut ayat yang tadi Al-Baqarah berapa Pak? Syahrul Ramadan itu Al-Baqarah 100. Iya. Nganti ora apal iki kebangetan. Ya. Itu hudalinas. Fungsi pertama hudalinas, petunjuk bagi manusia. Lagi sing ngaji ki manusa kabeh dudu. Ini yang ngaji semuanya manusia. Betul. Serius. Petunjuknya apa? Al-Qur'an. Yang kedua wabayinat minal huda. Petunjuk, penjelas dari petunjuk itu. Itu artinya apa? Jenengan baca Quran masih butuh petunjuk. Jenengan kalau baca Quran itu mushaf yang ada terjemahnya apa tidak? Ayo ora kena ngapusi poso-poso kok. Wong ora poso ya ora kena ngapusi kok. Jenengan nek maca Quran itu yang ada terjemahnya apa yang tidak ada terjemahnya? Sing jujur, kok setengah ragu jawabe. Jenengan kalau baca Quran yang pakai terjemah apa yang tidak? Nah, kan orang mesti wong karang ora tahu. Rata-rata ndak pakai terjemah. Nggih napa mboten? Dasare wong kemaki ya ngono kuwi. Apa ya paham? Maca Quran tidak pakai terjemah, paham? Tidak. Ndak paham. Terus bagaimana Quran itu bisa menjadi penjelas bagi panjenengan? Pakai terjemahnya. Persoalannya ketika punya Quran terjemah pun nggak dibaca terjemahnya, ngantuk. Sekalipun ada pengaruhnya, membaca Quran tanpa memahami artinya tetap pengaruhnya kurang. Kalau panjenengan ditawari nih, tak tawari ya Bu, jenengan poso-poso nganggo masker engko jebule ngemut permen. Ki guyon biar jenengan nggak ngantuk. Sebab jenengan bangun kan lebih awal sebagai wanita, sebagai istri, menyiapkan sahur untuk keluarga gitu. Ya. Pakai masker boleh, tapi jangan nutupi mata dong. Turunin. Yang ditutupi hidung sama mulut, bukan matanya. Nek matanya bodoh bayar turu we. Oke. Fungsi kedua, wabayinat minal huda. Penjelas bagi petunjuk. Maka orang-orang kafir,
Orang-orang non-Islam yang ingin mengenal Islam itu baca terjemahnya, karena dia tidak bisa baca mushafnya. Gimana mau paham? Dia kesulitan dengan bahasanya. Kalau dengan terjemahnya mudah, tinggal menyesuaikan. Orang Prancis ingin mengenal Islam dengan terjemah bahasa Prancis. Orang Inggris ingin mengenal Quran, baca Quran dengan terjemah bahasa Inggris. Orang Indonesia pingin paham Quran, gunakan terjemah bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau Quran tidak diterjemahkan, ya kita yang tidak ngerti bahasa Arab bagaimana? Ya, maka kalau panjenengan punya target ini itu 1 bulan bisa khatam berapa kali, ayo dong ditingkatkan, terjemahnya dibaca. Wong nanti setelah terjemah juga kita masih kurang apa? Karena terjemah itu sekedar terjemah, tapi belum sampai pada penjelasan. Maka butuh tafsir. Ya Bu ya. Kenal tafsir Bu? Siapa? Pimpinan wilayah. Yang ketiga wal furqan. Ya, sebagai pembeda dengan lainnya. Kita bisa membedakan baik dan buruk karena petunjuk Quran. Kita bisa membedakan ya hak dan batil karena petunjuk Quran. Yang kadang membuat orang bingung di sini nih, yang buat orang bingung di sini Pak, kenapa berbeda di awal Al-Baqarah dan pertengahan Al-Baqarah? Di awal Al-Baqarah dikatakan oleh Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk itu bagi siapa? Petunjuk itu bagi siapa? Tapi di 185 tadi dikatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Pertanyaannya yang benar Al-Baqarah ayat 2 atau Al-Baqarah 183 85? Yang benar yang mana? Wedi kan Pak jawab sing bener sing ndi kan? Diem Pak, saya masuk TV ini. Kia pengen masuk TV enggak? Ya. Terus gimana menjelaskan ini bagaimana Pak? Yang bisa insya Allah dapat door prize dari lazismu. Ya. Jatah zakat, maksudnya zakat penjenengan dijemput sama petugas gitu. Ini penjelasannya bagaimana? Lo katanya Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa, kok masih juga dikatakan petunjuk bagi manusia? Nah, kalau manusia kan sifatnya umum, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang beriman. Kalau bertakwa ya pasti dia muslim. Penjelasannya gimana ini Pak? Saya itu bingung ketika tanya sama jamaah menang. Bingungnya itu jangan-jangan dari awal sampai ini saya sampaikan jebule ora mudeng, ora paham. Coba penjelasannya gimana ini Pak? Ini kalau oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dianggap Quran itu pelin-pelan. Pertanyaan berikutnya, Pak, ini Bapak dulu, Ibu tidak boleh lenjeh ikut jawab, tidak boleh. Pak,
Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa apa bagi manusia? Manusia. Dah, ki jawaban bapak-bapak. Sekarang jawaban ibu-ibu. Bu, Quran itu petunjuk bagi manusia apa bagi orang bertakwa? Kok iso sak masjid beda jawabannya? Bu, bedanya orang sama manusia apa? Sama. Kalau begitu bagaimana, Pak? Mengkompromikannya bagaimana? Ayo pandeng-pandengan. Mengkompromikan dalil ini bagaimana? Seesok kok kon mikir mumet. Ayo. Mengkompromikan bagaimana? Ini nanti nyambung dengan dua kata yang terdapat dalam Al-Quran yang juga berbeda. Pak, Bu, ketika Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, kitab itu termasuk yang di etalase itu, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, orang bertakwa itu orang yang tidak pernah meragukan sedikit pun kebenaran Al-Quran. Orang yang tidak pernah meragukan sedikit pun kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena di akhir zaman sudah banyak orang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran. Bahkan dikatakan ada beberapa ayat Quran yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya perintah haji, kan sudah banyak diragukan. Watimul hajj wal umrah lillah. Ya, sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Perintahnya kan menyempurnakan. Ya. Tidak harus mengunjungi yang di Mekah. Maka kemudian ada orang yang usul supaya apa? Haji itu tidak perlu ke Mekah. Mbok Indonesia buat sendiri, biar negara lain datangnya ke Indonesia, ke Kedung Wuni apa kemana gitu. Itu akhir zaman, Pak. Ya, termasuk ibadah kurban, nggak harus dengan binatang ternak. Ya, kalau ternyata kebutuhannya bukan binatang ternak, bukan dagingnya. Ya, jangan-jangan puasa ini perintahnya juga sudah diragukan. Ya, itulah fenomena akhir zaman. Maka Bapak Ibu, awal Al-Quran diturunkan bukan sekedar puasa Ramadan. Itu untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Karena nanti kita temui di ayat lain, la'alakum tattaqun, itu bukan karena hanya puasa. Jenengan dapati enggak ayat lain yang berbunyi la'alakum tattaqun, tapi depannya perintahnya bukan perintah puasa, tapi perintah untuk beribadah kepada Allah secara umum. Pernah enggak mendapati ayatnya? Kene menengki berarti benar-benar mumet, Pak. Ya, nih perhatikan. Perhatikan. Yang membentuk kita takwa bukan hanya puasa, Pak. Mosok sebulan puasa langsung jadi orang bertakwa. Instan. Instan. Instan itu apa, Pak? Kok mie, aduh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Poso-poso kok kelingan mie lho. Kia seneng Kia. Betul ada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang khusus. Tapi untuk manusia kan ada mereka yang tidak beriman. Apa terus yang tidak beriman tidak punya kesempatan untuk bertakwa? Maka seruannya beda, Pak. Ketika puasa perintahnya yang diseru orang beriman, tapi ketika ibadah yang diseru seluruh manusia. Ya ayyuhan nas'budu. Anas itu siapa? Anas itu siapa? Anas siapa? Kalau calon presiden? Masya Allah. Saya cuman bertanya. Kalau panjenengan jawab itu karena isi hati dan pikiran panjenengan. Mudah-mudahan Allah ijabah. Mudah-mudahan dikabulkan. Ya Rabbal. Bapak Ibu, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Manusia, sembah Tuhanmu. Sembah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. La'allakum. Sama ndak? Sama ndak? Berarti orang yang tidak puasa bisa bertakwa apa tidak? Saya mau tanya, dengerin. Yang tidak puasa bisa ndak bertakwa? Kenapa jenengan puasa? Karena jenengan beriman. Manusia yang beriman. Nah, kita kembali ya. Tadi belum selesai, Bro. Nah, maka jangan dipertentangkan perbedaan ini, tapi dikompromikan bahwa Quran petunjuk bagi orang bertakwa, Quran juga petunjuk bagi manusia. Ini prosesnya. Ini prosesnya. Bagaimana prosesnya? Tujuan akhir diturunkannya Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia supaya bertakwa. Tapi untuk membentuk manusia-manusia bertakwa dibutuhkan orang beriman yang bertakwa, walaupun hanya satu orang, tapi menjadi cikal bakal sebagai bentuk kesalehan sosial. Sebagai bentuk apa, Mak? Kesalehan sosial. Maka lihat di bulan Ramadan banyak orang yang peduli dengan orang lain. Ada masjid yang setiap buka puasa menyediakan 200 porsi berbuka puasa. Ada yang sampai 3.500 porsi. Di sini berapa porsi, Pak? Sini 200. Iya betul ya. Masya Allah. Kapan-kapan saya tak buka di sini. Karena saya termasuk orang yang jarang buka di rumah, muter terus. Jadi ini tujuan akhir, tapi proses awalnya harus melalui pembentukan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk mencapai tahap itu dibutuhkan wabayinat minal huda. Kita tidak sekedar baca Quran, Bos. Kita tidak sekedar menghafal, Bos. Kita tidak sekedar target khatam, Bos. Tapi bagaimana supaya kita memahami petunjuk itu? Maka kita butuh penjelasan. Sebagai penjelasan petunjuk yang bersumber dari Quran.
Maka penjelasannya apa? Dengan Quran itu sendiri. Sehingga muncul adanya ayat yang dijelaskan dengan ayat. Ayat yang dijelaskan dengan ayat. Mesti tambah mumet tekan gini. Wis ngele kon mikir ya. Insyaallah. Oke. Kalau kita sudah mendapat penjelasan dari ayat tadi, kita baru masuk sebagai apa? Pembeda. Sebagai pembeda dengan lainnya. Dan ini menjadi kriteria yang jelas dari Al-Quran untuk membedakan hak dan batil, halal dan haram, serta yang lainnya. Nah sekarang di akhir zaman ini kita kan bingung untuk menerapkan hukum Allah. Misalnya khamr. Ada yang ngerti khamr, Pak? Minuman keras, ya, es batu. Itu sulit untuk membedakan di Indonesia karena tidak menggunakan hukum Allah. Kenapa? Dikatakan legal kalau ada izin BP POM. Penjualannya di tempat yang diizinkan. Dikatakan ilegal kalau tidak ada izin. Halal haramnya di mana? Itu fenomena akhir zaman. Itu fenomena akhir zaman. Rokok. Sing tukang udut men ngrungokke. Rokok. Rokok, bro. Rokok dikatakan legal kalau dia bayar cukai. Dikatakan ilegal kalau dia tidak bayar cukai. Saya khawatir di Indonesia ini halal haram ditentukan oleh voting DPR. Karena kemarin sudah ada pengakuan dari anggota DPR RI ketika mensikapi kasus pejabat pajak yang hidupnya bermewah-mewahan dan transaksi mencurigakan, pencucian uang. Apa kata anggota DPR? Makanya kalau makan uang haram itu jangan banyak-banyak. Nanti Tuhan murka, dibuka semua aibnya. Kalau sedikit mah nggak apa-apa. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini. Kita bisa membedakan kalau kita mendapat petunjuk tadi dari Quran. Huda linnas wa bayyinat minal huda. Baru sampailah kita ke tahap wal furqan. Ya inilah sistem kita yang dipakai. Kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak, bukan hukum Allah. Halal haram ditentukan oleh suara terbanyak, bukan ketentuan Allah. Gimana kalau begitu, Pak? Ya. Lu kalau kita bicara pajak jujur-jujuran, Pak. Kita bicara pajak jujur-jujuran ya. Saya mau tanya sama panjenengan, pajak itu halal apa haram? Ayo jawab. Yang kenceng, pajak itu satu tindakan halal apa haram? Yang kenceng. Mosok takut. Pajak itu termasuk perbuatan halal apa haram? Memungut pungutan dengan cara dipaksa, kalau tidak ditaati dikenakan sanksi, itu kezaliman apa bukan? Saya nanya, yang jawab itu Pak, orangnya Pak. Terus kalau tahu itu kezaliman, jenengan mau terus bayar pajak apa mau mogok? Kalau saya tetap bayar pajak biar pejabatnya tambah sugih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya karena sistemnya begini.
Ya kan? Akhirnya semuanya di akhir zaman itu menjadi burem, abu-abu. Maka kita butuh Al-Furqan. Nah, Bapak Ibu, supaya yang haram jelas, yang halal jelas. Kenapa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang bikin gak jelas itu tadi abu-abu itu. Zakat wajib, ya tak? Pajak itu sebetulnya tidak wajib. Ini direkam ini, ya. Pajak itu sebetulnya tidak wajib. Yang wajib zakat. Tapi kenapa ada orang yang menghindari zakat tidak dikenakan sanksi? Lazis harus buat undang-undang. Lazis buat undang-undang itu. Ya. Makanya muncul guyonan. Zakat itu dari orang miskin untuk dari orang kaya untuk orang miskin. Kalau pajak dari orang miskin untuk orang kaya. Makanya bayar pajak, Bu, tidak boleh mogok. Jangan panjenengan terus akhirnya anti pajak. Bayar pajak sampai pejabatnya punya Rubicon semua. Begitu. Ini suara hati seorang santri. Wah. Bapak Ibu, maka supaya kita mendapatkan Al-Furqan, supaya kita mendapat Al-Furqan, sehingga nanti kita bisa membedakan mana halal mana haram, ya, kita punya kewajiban terhadap Al-Qur'an. Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang pertama tilawah, baca. Nabi saja disuruh baca, ya. Maka adik-adik belajar yang ngaji yang baik, belajar membaca mulai dari Iqra, ya, jilid 1 sampai 6. Mau pakai metode yang lain silahkan. Yang penting mengenali huruf-huruf Quran supaya bisa membaca. Tilawah. Tilawah ini beda dengan tadabbur. Kewajiban kedua adalah tadabbur. Kewajiban ketiga tahfidz. Kita sebagai hamba Allah yang beriman harus punya hafalan walaupun tidak banyak. Loh iya Pak, saya termasuk orang yang selama Ramadan memantau masjid-masjid Muhammadiyah. Kenapa masjid Muhammadiyah perlu dipantau? Agar kalau terjadi penyimpangan bisa diluruskan. Di mana letak penyimpangannya? Perhatikan hadis Nabi. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apa Pak? Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Jika kamu sholat berjamaah bersama manusia, maka ringankan bacaanmu. Apa Pak perintahnya? Ringankan bacaanmu. Sholat raweh suwine ora lumrah. Ditinggal turu karo ibu-ibu. Betul Bu? Bu, saya mau tanya, ibu-ibu seneng yang sholat rawehnya lama apa cepat? Cepat. Bapak-bapak seneng yang lama apa yang cepat? Lah, imam sekarang aneh-aneh. Kalau sholat sendiri cepat. Kalau suruh ngimami tarawih dibuat lama-lama. Nggak paham hadis itu. Makanya saya mantau Pak keliling. Kemarin kejadian, saya sebut masjidnya Baitul Makmur. Ayo saya sebut masjidnya namanya Baitul Makmur. Jamaahnya langsung mengadu ke saya. Ustadz, ini orang udah tua, ya. Terus kakinya habis operasi juga. Sambil mewek itu ngadu ke saya. Tolong Ustadz, ada apa Bu? Ini Ustadz, masjid kami Ustadz kedatangan imam dari Pencongan. Saya sebut Pencongannya sekalian biar tahu siapa orangnya. Yang penting saya nggak nyebut nama. Itu Ustadz, sholat raweh bacaannya lama sekali Ustadz.
yo tak tinggal turu. Padahal di masjid itu kita minoritas, Ustadz. Kita masih butuh jamaah. Akhirnya pating kerentil, Ustadz. Ya saya ingatkan, ya ini proses pembinaan. Jangan dibebani. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, fal yukhaffif fa inna fihim, karena di antara mereka ada siapa? Al-marid, orang yang mungkin sakit. Tapi sakit-sakit dia belani pengen ikut taraweh. Begitu ikut taraweh dijantur. Aduh, payah. Yang kedua apa? Kabir. Fa innahum kabir, karena di antara mereka ada orang tua. Para imam dengerin. Imam taraweh dengerin. Makmum itu ada yang tua, maka ringankan sholatnya. Kalau kamu sholat sendiri silahkan Al-Baqarah sampai Anas sekalian. Dan di antara mereka dil hajah, ada yang punya hajat. Ya macam-macam lah hajat itu. Sekarang kok dikandani tambah keminter-keminter toh? Please deh, saya ingatkan ini di mana-mana, Pak. Ya standar lah, Muhammad itu standar aja, tidak ekstrim. Ya kalau di dunia pesantren mungkin itu bagus. Ya, ini masyarakat awam. Mau ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau tarawih saja sudah alhamdulillah, jangan dikencengin. Ngimami istrinya sendiri, kalau panjang-panjang juga digebuk. Silahkan tahfidnya disempurnakan, tapi di saat prakteknya dikondisikan. Maka kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran adalah tahfidz. Kemudian yang keempat adalah tatbik, menerapkan hukum-hukum Quran. Kemudian yang kelima mendakwahkan. Dari 5 kewajiban manusia orang beriman terhadap Al-Quran, 1 yang sanksinya jelas. Sanksinya jelas. Ya, kalau panjenengan gak tilawah, itu yang hilang apa? Yang hilang apa? Kesempatan pahala. Ya toh? Hilang kesempatan pahala. Jenengan gak bisa tahfidz 30 juz, jenengan masih tetap dapat kesempatan tahfidz walaupun 1 juz. Ya, jenengan gak bisa tatbik semuanya, menerapkan hukum Islam semuanya, panjenengan masih bisa menjalankan hukum-hukum Quran sebagiannya, karena kondisi yang memaksa seperti itu. Zakat itu perintah Quran, puasa itu perintah Quran, infak sedekah itu perintah Quran, ya tak? Sholat perintah Quran, mendakwahkan masih bisa. Tapi yang kedua tadabbur, sanksinya ngeri. Kalau panjenengan baca Quran tidak disertai tadabbur, itu sanksinya ngeri. Apa sanksinya? Lihat. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu termasuk siapa? Termasuk panjenengan. Panjenengan yang suka baca Quran, target hatam berkali-kali tapi tidak tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu apa? Memahami isinya. Maka kata Allah, mereka akan terkunci hatinya. Kalau hati ini terkunci, bagaimana petunjuk bisa sampai ke dalam diri kita? Karena yang dipakai adalah bentuk jamak. Am ala qulubin akfaluha. Guflun itu artinya gembok, akfaluha itu artinya berbagai macam gembok, penghalang yang akan mengunci hati manusia, susah ditembus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cat Stephen, wah ini kalau orang-orang kuno mesti ngerti siapa Cat Stephen, yang hijrah kemudian berubah namanya menjadi Yusuf Islam.
Cat Stevens tadabbur Quran itu 1,5 tahun. Padahal dia seorang Nasrani, Katolik agamanya. Cat Stevens baru bisa menerima itu setelah tadabbur Quran apa? 1,5 tahun. Cat Stevens nggak baca Arabnya karena dia bukan orang Arab. Dia orang Katolik. Dia musisi yang hidupnya luar biasa glamor. Setelah mencari, mempelajari semua kitab, dia kemudian jatuh cinta terhadap Quran. Karena dia tidak bisa membaca Arab, dia baca terjemahnya, tapi di situ dia tadabbur. Akhirnya dibukakan pintu hatinya oleh Allah, dia menerima Islam dan dia bersyahadat. Itu Yusuf Islam. Kita difasilitasi oleh Allah lebih mudah. Kita Islam dari lahir, keluarga kita Muslim, lingkungan kita Muslim. Baca Quran tidak tadabbur, eman-eman. Saya tidak mengatakan tidak baik, tapi eman-eman. Kenapa? Saya sudah membuktikan, Pak. Ini perhatikan, nih orang tua. Orang tua kalau memilihkan pesantren tahfidz itu baik. Sekarang yang lagi booming pesantren tahfidz, rumah tahfidz, sekolah tahfidz. Betul apa tidak? Betul. Bagus. Tapi kalau bisa tahfidznya yang berkemajuan, ya dia hafal Quran, dia bisa memahami Quran, dia bisa menyampaikan isinya. Itu yang harus mulai kita garap. Saya menemukan, Pak, beberapa teman. Qadarullah, kita waktu itu minta yang bersangkutan untuk menjadi imam tetap. Ini dari pesantren sebelah. Dari pesantren sebelah, karena di kalangan mereka banyak sekali saudara-saudara kita yang hafidz Quran. Hafidz 30 juz. Saya mencoba untuk murojaah, hafidz betul. Tapi kemudian ketika saya ambilkan satu potongan ayat, saya tanya, maaf ya Mas, saya mau nanya, di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada kisah yang menarik luar biasa. Tolong dong dijelaskan isi surat Al-Kahfi, riwayatnya bagaimana, keterangannya bagaimana, kandungannya apa. Sama sekali tidak bisa jawab, Pak. Hafal 30 juz. Kenapa? Karena dia baru sebatas tahfidz, baru sebatas tilawah, tadabburnya belum. Maka kalau orang tidak mau tadabbur, resikonya susah mendapat petunjuk Allah. Susah mendapat petunjuk Allah. Mereka yang masuk Islam, padahal mereka bukan Islam, awalnya itu karena tadabbur, Pak. Bukan karena sekedar membaca atau menghafal. Senok horgonya itu ya hafal, yo tilawah. Tapi karena tidak tadabbur, terkunci. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau, ayo kita tadabbur Al-Qur'an. Supaya hati kita tidak terkunci dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, memahami Al-Qur'an, kata Ibnu Qayyim, dan merenungkannya akan membuahkan iman yang semakin kuat. Adapun jika Al-Qur'an cuma sekedar dibaca tanpa dipahami, tanpa ditadaburi, ini biasa dilakukan oleh orang-orang ahli maksiat. Ada kan orang ahli maksiat, Pak? Jenengan pernah dengar gak? Ada orang yang hafal Quran tapi akhirnya masuk neraka. Pernah dengar gak? Pernah? Jangan. Nanti gak ada semangat untuk menghafal Quran. Ada, Pak. Kalau sekedar membaca, orang-orang munafik juga membaca. Bahkan orang munafik ada yang hafal Quran, tapi mereka tidak mentadabburinya. Nah, Bapak Ibu, maka jangan ada alasan, Ustadz kan enak, punya ilmunya,
punya kitab tafsirnya, bisa membacanya. Lah kita bagaimana, Pak, Bu? Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Allah sudah menjadikan Quran ini ya sesuatu yang mudah untuk diingat, untuk dipahami. Maka siapa yang mau mengambilnya, dia akan diberikan ya pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan diberikan kesempatan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang loh beberapa kali. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Nah, Bapak Ibu, kalau itu bisa dilakukan, maka Bapak Ibu, kita sampai di sini nih. Kalau kita mampu tadabbur Quran, maka kita akan mudah ya masuk dalam kriteria yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kita akan bisa membedakan hak dan batil, apalagi di akhir zaman yang semuanya serba semu. Kebenaran bisa dikatakan kebatilan jika media sosial terus mengatakan itu sebuah kebatilan. Yang salah bisa dibenarkan jika media sosial ikut membenarkan. Dan yang benar bisa disalahkan jika media sosial ikut menyalahkan. Maka kita harus fokus dengan Al-Quran untuk bisa membedakan dan tidak mudah terjerumus dengan informasi-informasi yang membahayakan. Perhatikan di sini ada dua furqan tapi berbeda bentuknya. Ada dua furqan tapi berbeda bentuknya. Perhatikan, ini ada kaitannya dengan tadi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang kedua, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sama-sama furqan tapi berbeda. Yang berbeda apanya, Pak? Ayo, terakhir ini terakhir. Saya buru-buru, habis ini langsung ke Tegal soalnya. Ayo. Kalau di Tegal itu kuliah subuh ada, terus kuliah duha ada, Pak, di Tegal itu. Jadi habis ini tetap ngomong lagi itu. Ya. Ayo. Sama-sama furqan tapi beda, Pak. Kenapa beda? Itu butuh tadabbur. Yang satu furqanan enggak pakai alif lam. Ya. Iya apa tidak? Yang satunya al-furqan wa bayyinat minal huda wal pakai alif lam. Al-furqan. Bedanya di tulisan. Loh, ada perbedaan yang lain. Ketika ada alif lam atau lam al-ma'rifah, itu berarti pembeda yang sudah ditentukan, sudah jelas. Tapi ketika hal itu tidak menggunakan alif lam, furqanan, maka ini adalah campur tangan Allah. Di saat kita hidup di zaman yang remang-remang, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita sebagai pembedanya, sebagai pembedanya. Maka kuncinya takwa dulu. Nah, ini hubungannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Berarti innya ini syarat. Kalau kamu bisa bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lakum furqana, Allah akan memberimu sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain. Yaitu apa? Bisa membedakan yang remeng-remeng, bisa membedakan yang subhat. Sampai yang subhat, yang remeng-remeng pun kita akan mendapat petunjuk dari Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum
dan Allah akan mengampuni dosamu. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah yang mempunyai karunia yang agung. Maka ya, sebesar apapun fitnah akhir zaman, kita bisa menghadapinya dengan berpegang teguh pada Al-Quran. 5 yang harus kita lakukan tadi: tilawah Quran, terus kedua apa? Tadabbur Quran, yang ketiga tahfidz Quran, yang keempat tatbiq Quran, yang kelima dakwah bil Quran, ajak manusia kepada Quran. Ya, insyaallah serumit apapun akhir zaman, sebesar apapun fenomenanya, kita akan tetap berpihak pada kebenaran. Kenapa? Ada peranan Allah ya pada diri kita. Atas petunjuk Allah kita akan bisa membedakan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup nggih? Cukup nggih Bu nggih? Nggih ra. Kan tenggorokane nyong garing. Ngomong terus. Baik, saya kira itu. Mohon maaf Pak Haji Mustajab, tidak ada tanya jawab. Sebab kalau dikasih tanya jawab pasti tak kaji duluan. Ya duduknya sudah di depan soalnya. Berarti ini bawa banyak pertanyaan dari rumah ini. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saling mendoakan terus. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita selama Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.